Irwan Irawan selaku koordinator tim penasihat hukum untuk Kuat Ma'ruf. Bang Irwan, saya mau tahu dulu sebetulnya untuk keadaan klien Anda, Kuat Ma'ruf, secara psikologis, secara fisik, gimana keadaannya sekarang? Ya, sampai sekarang ini kemarin kami ketemu juga, dia secara psikis dan secara kesehatan fisik pun sudah siap menghadapi persidangan hari ini. Nah, itu yang perlu kami informasikan. Jadi secara fisik pun dia sudah siap dan psikis untuk persidangan hari ini ya. Kalau merujuk dari pledoi yang sudah disampaikan terakhir kali waktu itu, Bang, ada beberapa unek-unek yang disampaikan, ya juga menyebut bahwa menegaskan tidak tahu menau masalah perencanaan pembunuhan itu. Setelah penyampaian itu sudah legakah atau masih ada yang mengganjal karena belum tersampaikan dalam pledoi atau gimana tuh? Ya, dari pledoi pribadi dia itu sudah coba dia gambarkan bagaimana hubungan dia dengan pihak korban ya. Dalam hal ini Joshua itu sudah digambarkan semua dan dia merasa plong sudah menyampaikan, termasuk memberikan bantahan-bantahan kaitannya dengan tuduhan pembunuhan dan perencanaan. Dalam pledoi itu sudah disampaikan juga bahwa dia membunuh siapa dan merencanakan pembunuhan dengan siapa. Karena dari beberapa kali kesempatan juga kami sudah sampaikan bahwa komunikasi dengan pihak terdakwa yang lain pun tidak ada sama sekali kaitannya dengan tuduhan perencanaan itu. Nah, itu dia secara gamblang juga menyampaikan di pledoinya bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan kasus yang di Duren 3. Karena dia datang ke sini kan, ke Jakarta ini atas permintaan daripada ajakan dari Ricky untuk mengantar ibu ke Jakarta karena kondisi ibu kesehatannya tidak dimungkinkan mungkin pada saat itu untuk jalan sendiri ke Jakarta. Hanya itu yang disampaikannya. Termasuk soal yang paling menarik sebetulnya saat pembacaan tuntutan waktu itu, ada isu perselingkuhan dan itu masuk dalam nota tuntutannya untuk klien Anda saat itu. Setelah kemudian dibantah, sebetulnya apa yang terpikir, apa yang jadi ganjalan begitu dari klien Anda soal isu perselingkuhan itu akhirnya dibawa di muka sidang? Iya, dari persidangan yang ada, beberapa persidangan yang kita ikut dalam proses pembuktian, itu kan sama sekali tidak pernah ada menyinggung katanya perselingkuhan. Yang dia tegaskan di pribadi dia, nota pribadi dia yang sempat dia dituduh juga berselingkuh dengan Ibu PC kan. Dan itu sama sekali fitnah yang keji lah dalam hal ini karena tidak ada sama sekali bukti yang mengarah ke sana. Nah, kaitannya dengan perselingkuhan yang disampaikan jaksa penuntut umum di tuntutannya, itu klien kami sama sekali menyatakan tidak pernah dan tidak tahu kaitannya dengan isu tersebut karena JPO pun menarik isu perselingkuhan itu hanya di tuntutan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dia memberikan pembuktian atau keterangan-keterangan saksi lain yang menggambarkan bahwa ada betul hubungan antara Ibu PC dengan Joshua. Nah, itu yang disampaikan oleh klien kami bahwa yang namanya perselingkuhan antara Ibu PC dengan Joshua itu sama sekali tidak ada dan tidak ada indikasi ke sana. Itu sudah ditegaskan juga dalam pledoi kami pun sudah menerangkan itu. Oke, ini tampaknya ruang sidang sudah mulai bersiap. Saya pertanyaan terakhir untuk Anda terkait dengan tuntutan 8 tahun. Ini kan masih ada kira-kira dua kali sidang lagi menuju vonis nanti. Saat terakhir kali Anda bertemu dengan klien Anda Kuat Ma'ruf, ada unek-unek atau keinginan tertentu yang diharapkan begitu untuk sidang putusan berikutnya? Iya, dia sampai saat ini masih merasa heran ya. Kenapa dia ditempatkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Itu yang sampai saat ini ketika kami ketemu mengkonsultasikan perkara ini, selalu dia ulang-ulang, apa salah saya sehingga saya dituduh membunuh dan dituduh merencanakan pembunuhan, dengan siapa saya merencanakan. Hal itulah yang selalu dia ulang-ulang kepada dia sehingga dia sampai sekarang tidak menerima ke kondisi ini. Nah, hal itu seperti itu yang disampaikan. Oke, klien Anda sudah masuk, saya hargai Anda sudah bergabung bersama kami. Terima kasih ya, Bang Irwan sudah mau berbincang bersama kami. Terima kasih juga, Mas. Itu sekilas ya soal sikap dari Kuat Ma'ruf bersama dengan penasihat hukumnya soal tuntutan dan pledoi sudah disampaikan terakhir kali. Kalau Anda lihat di layar kaca kondisinya sekarang, Kuat Ma'ruf, klien dari Irwan Irawan sudah masuk ke ruang sidang, dari tim jaksa penuntut umum sudah berada di dalam ruang sidang sehingga kita tinggal menunggu sidang di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan dimulai. Kalau kita ingat lagi dalam pledoi yang sudah disampaikan Kuat Ma'ruf saat itu, ia menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tahu soal rencana pembunuhan berencana terhadap Joshua yang disebut kemudian ada skema untuk skenario tembak-menembak dan semacamnya sebelum eksekusi itu dilakukan. Dia juga tidak tahu menahu, bahkan dia mempertanyakan kenapa kemudian ia dijerat dengan pasal 340 dengan pasal pengait 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak hanya kepada Kuat Ma'ruf sebetulnya, tapi penilaian jaksa kepada
para terdakwa lain juga sama. Mereka dipandang melanggar pasal pembunuhan berencana dengan pasal pengait keikutsertaan dalam upaya tindak pidana tertentu. Dalam hal ini adalah pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat. Khusus Kuat Ma'ruf dalam nota tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ia dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Sontak itu langsung direspon dalam pledoi yang tadi sebagian kecil sudah saya terangkan. Bahkan dalam pledoi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum diterangkan bahwa ada beberapa fakta yang sebetulnya tidak selaras, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang sudah diutarakan selama ini, baik itu dari keterangan saksi, dari jaksa penuntut umum maupun dari pihak ahli yang dibawa oleh tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf sendiri. Ini yang bakal menarik untuk ditindaklanjuti sejauh mana replik akan disampaikan atau tanggapan dari jaksa ini terhadap pledoi akan diutarakan dalam sidang hari ini, Glenis.